Bab 634. Tidak punya kebiasaan ini. Tante suka menonton serial TV, terutama serial pendekar kuno. Dan diperankan oleh Feoni Chu. Di malam hari, Bella Fang datang ke Eric Kin untuk melapor pekerjaannya. Aku bisa melihatnya. Kalian berdua menonton seharian. Aku dan ibuku saja saat pergi ke tempat-tempat wisata, aku tidak pernah melihatnya begitu antusias. Eric Kin sedikit frustrasi. Eric Kin juga sedikit menyesal, apa gunanya kerohanian yang kuat itu? Mengapa aku tidak menyadari bahwa ibu sangat menyukai serial pendekar? Eric Kin, aku mendengar tante mengeluh, pemerannya tidak tampan sepertimu. Bella Fang mengedipkan matanya dan berkata, apakah kamu tertarik membuat film? Kamu jadi pemeran utamanya, biar aku yang jadi pemeran utama wanita. Tidak tertarik. Bibir Eric Kin bergerak. Sialan apa? Seorang master di kota G, Master Sekte Qin, bos di belakang puluhan perusahaan ternama, pergi untuk berakting dalam film. Oh, kupikir jika ibumu melihatmu di layar, dia akan bahagia. Bella Fang kecewa. Eric Kin tercengang. Ia ingat bahwa ibunya memang pernah mengatakan kepadanya bahwa ia berharap agar ia tidak menjadi pertapa abadi dan harapan terbesarnya adalah berharap ia menjadi seorang bintang film. Namun demikian, beliau tetap menempuh jalan pertapa abadi. Perasaan ibu mungkin sedikit sakit. Mungkin, saat dia muncul di layar, ibunya akan sangat senang. Bukan tidak mungkin. Eric Kin mengubah perkataannya. Tentu saja, Eric Kin tidak tertarik membuat film. Konsentrasinya ada pada melatih diri. Tetapi jika meluangkan waktu sehari untuk bermain peran, membuat ibu bahagia, bukannya tidak bisa. Ibuku menyukai Feoni Chu, jadi aku meminta Feoni Chu menjadi pemeran utama wanita. Aku akan keluar sebagai cameo. Eric Kin menjernihkan pikirannya. Saat tiba di Eropa, aku akan bertanya pada Feoni Chu. Eric Kin tak lupa bahwa tujuan utama perjalanannya ke Eropa kali ini adalah mencari Raja Obat. Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Bella Fang berkata dengan penuh semangat. Feoni Chu berperan sebagai pemeran utama wanita, apakah tidak apa-apa bagiku untuk memainkan pemeran sampingan wanita? Kamu. Eric Kin memandang ke Bella Fang. Kamu berperan sebagai pembantu. Orang yang bertugas membersihkan asbak. Eric Kin. Bella Fang menghentak dengan marah. Mengusir Bella Fang. Eric Kin mulai berlatih. Di dalam formasi pengumpulan roh, sederet Reiki berkumpul dari segala penjuru, kemudian masuk ke dalam Eric Kin. Mata Eric Kin terpejam sedikit, dan ilmu pelatihan campuran terus bekerja di tubuhnya. Salah satu inti ilmu pelatihan campuran adalah pemurnian. Memurnikan roh di dalam, memurnikan segala sesuatu di luar. Kata kuncinya adalah segala. Pemurnian benda bukan hanya sebutan yang biasa. Tetapi dibutuhkan 10.000 kali mengitari matahari dan langit, dan ini baru dianggap sebagai 1 kali pemurnian. 1 pemurnian, 10 pemurnian, 100 pemurnian. Setiap peningkatan 10 kali lipat, adalah suatu peningkatan yang besar. Eric Kin sudah lama tidak berlatih, dan sekarang mendekati tingkat terendah. Akhirnya, setelah sekian lama, mata Eric Kin tiba-tiba terbuka, dan tulang-tulang tubuhnya berderak. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan kecil terbentuk di tubuhnya. Tetapi jika itu keluar, itu benar-benar luar biasa. Karena ini adalah hasil dari 10.000 kali berlatih diri, menghasilkan Reiki yang kuat. Apakah ini tingkat pertama dari ilmu pelatihan campuran? Eric Kin mengulurkan tangannya untuk merasakan Reiki yang berbeda ini. Dia merasakan bahwa sekali Reiki ini meledak, bahkan orang yang kuat dengan fase kesempurnaan sekalipun, tidak bisa mengalahkannya. Keesokan harinya, Bella Fang diminta untuk terus menemani ibunya, dan Eric Kin datang ke bandara. Karena bukan urusan mendesak, Eric Kin tidak meminta Axel Zhu menyiapkan sebuah jet pribadi, melainkan membeli tiket first class pesawat tersebut. Di dalam ruang tunggu VIP, Eric Kin sedang duduk di dekat lorong dengan kopi di atas meja. Dia dengan santai melihat majalah. Saat ini, 2 orang yang berjalan di samping menarik perhatian banyak orang. Dilihat dari bentuk tubuh, kedua orang ini sepertinya 2 wanita.
Orang yang berjalan di depan bertubuh tinggi dan anggun, terutama rambut coklat yang indah panjang dan sangat mencolok. Sangat disayangkan wanita itu memakai kacamata hitam besar dan masker, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi dari warna kulitnya, dia seharusnya orang barat. Di belakangnya, ada seorang wanita paruh baya yang sepertinya menemaninya, membawa tas besar. Ia kelihatan jelas orang barat. Tepat ketika mereka berjalan melewati Erikin, seorang pria baru saja bangkit dan berjalan. Sepertinya mereka tidak melihatnya, dan hampir bertabrakan dengan wanita itu. Wanita itu menghindar dengan cepat. Pria itu berulang kali meminta maaf. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan terus berjalan ke depan. Menatap pria yang buru-buru pergi itu, Erikin mengangkat alisnya. Anak ini cukup berani, datang ke ruang VIP untuk mencuri barang. Dia juga hanya mengincar barang orang asing. Bukankah ini merusak citra orang kota G? Erikin berpikir sejenak, dan mengulurkan tangannya dan mengeluarkan reiki, dan meraih tas wanita di saku pria itu. Setelah melihatnya, tentu tidak bisa hanya duduk diam membiarkan. Mengambil dompetnya, Erikin bangkit dan menyusul kedua wanita itu. "Nyonya, barangmu jatuh," Erikin berkata pada wanita berambut coklat itu. "Pak, tidakkah caramu untuk memulai percakapan dengan wanita ini terlalu kuno?" Wanita paruh baya itu memandang Erikin, mengenakan setelan biasa, dengan ekspresi jijik. "Tuan, kalau boleh tahu, apa yang jatuh?" Wanita berambut coklat itu berkata, ekspresinya tidak terlihat di balik kacamata hitam, tetapi dari nadanya, dia sepertinya tidak mempercayainya. Erikin menggelengkan kepalanya, kalau tahu sikap kedua orang ini dari awal, dia harusnya mengabaikannya. Tapi sekarang juga tidak bisa hanya berbalik dan pergi, mereka akan mengira bahwa ia benar-benar hanya ingin menggoda. "Ini harusnya milikmu." Erikin menggoyangkan dompet wanita di tangannya. Wanita berambut coklat itu tampak terkejut, lalu memegang tasnya. "Benar, itu dompetku." Wanita itu mengambilnya, melihat isinya, memastikan bahwa itu miliknya, dan mengeluarkan setumpuk uang. "Tuan, maafkan aku, ini sedikit tanda terima kasih dariku. Orang kota G tidak punya kebiasaan ini." Erikin menggelengkan kepalanya, memutar kepalanya dan pergi. Wanita itu langsung tersipu, dan Jenny merasa cukup canggung. Di depan Erikin, tadi dia bertingkah memalukan. Setelah Erikin pergi, "Kak Jenny, kita telah salah menyalahkan orang baik." Tangan wanita yang memegang uang itu seperti membeku, merasa sedikit bersalah. "Angela, kita tidak salah. Siapa suruh yang menggoda kita terlalu banyak?" bela Jenny. "Sebenarnya, dia baik, tapi kita yang salah paham. Mungkin, itu dompet yang dia curi, lalu ia kembalikan untuk sengaja mengobrol denganmu," pikir Jenny. "Tidak mungkin." Wanita Angela menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Biarpun hanya bertemu sekali, dia merasa Erikin tidak seperti orang itu. "Angela, kau sangat polos. Selain orang tuamu dan aku, tidak ada orang di dunia ini yang layak dipercaya," Jenny menghela. "Masalah dompet hanyalah sebuah perkara kecil." Erikin tidak terpengaruh sama sekali, dan segera terdengar pengumuman boarding. Penumpang VIP bisa naik ke pesawat lebih awal, dan Erikin tidak membawa banyak barang bawaan, dan dengan cepat melewati pemeriksaan dan masuk ke dalam pesawat. "Kamu." Begitu Erikin duduk, dia mendengar suara yang agak bersemangat. Melihat ke atas, itu adalah wanita berambut coklat sebelumnya. Tak diduga, mereka kebetulan berada di pesawat yang sama. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.